Sebelumnya, Sioyan dan kelompoknya menerobos gelombang budak api tanpa henti. Setiap gerbang yang mereka hancurkan memunculkan penjaga yang lebih kuat dari sebelumnya menyerang. Saat gerbang terakhir dihancurkan oleh serangan Sioyan, mereka semua terdiam. Di hadapan mereka bukan lagi kawanan budak api, melainkan satu sosok tunggal yang berdiri diam, memancarkan aura pekat dan menekan. Kekuatan itu bahkan lebih kuat daripada Xian dan Gunan Hai. Ekspresi keduanya langsung berubah serius. Xian mengajak Gunan Hai bekerja sama untuk menghabisinya secepat mungkin dan mencapai lokasi api lotus pemurnian iblis. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Tanah aula tiba-tiba bergetar saat pria itu meraih ruang kosong di depannya. Kapak merah darah setinggi 10 kaki yang dipenuhi energi mengerikan ditarik. Ekspresi Sioyan sangat serius, tidak membayangkan ahli seperti itu dapat dikendalikan oleh api lotus pemurnian iblis. Gunan Hai mengerutkan kening saat dia melihat kapak berwarna darah raksasa. Kedua belah pihak tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Setelah kapak berwarna darah muncul, tiga pasang mata saling melirik tajam. Xian dan Gunan Hai bergerak bersama. Sosok berkapak darah itu menyambut dengan ayunan brutal. Dentuman pertama mengguncang aula. Gelombang kejut memaksa kelompok Sioyan menjauh. Riak energi menyapu seperti badai, merobek lantai dan mengoyak ruang. Pertempuran tiga elit Daoseng di aula besar bersinar dengan kecepatan yang mempesona. Percikan energi memercik liar, retakan hitam menjalar di udara setiap kali pukulan bertemu dengan kapak merah. Meski dihimpit serangan gabungan Xian dan Gunan Hai, pria itu bertarung seperti binatang buas. Kapak merahnya mengamuk, setiap ayunan cukup untuk membelah gunung. Namun perlahan di bawah tekanan tanpa henti serangan Xian dan Gunan Hai, tubuhnya mulai terdesak. Akan tetapi serangan balasan darinya menyebabkan Xian dan Gunan Hai jatuh dalam situasi sedikit sengsara. Setelah beberapa pertukaran pukulan, Xian dan Gunan Hai berhasil menghantamkan pukulan pada ahli itu sampai terhempaskan. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Dia meraung gila ketika sebuah tato klan muncul di keningnya dan aura kekuatannya tiba-tiba melonjak tajam. Sioyan dipenuhi keterkejutan melihat ahli tersebut memiliki tato Cleanshu. Sun Er juga tertegun dan berkata, "Tato Cleanshu, mungkinkah itu leluhur dari Cleanshu?" Hati Sioyan bergetar mendengar ini. Meski Sioyan dipenuhi kegembiraan saat ini, tetapi dia telah menjadi budak api dari lotus pemurnian iblis. Tepat pada saat ini, ahli itu setelah auranya melonjak, dia mengayunkan kapaknya ke depan. Energi kapak yang menakutkan langsung merobek udara dan membelah langit. Xian dan Gunan Hai membentuk perisai energi dalam sekejap untuk memblokir serangan menakutkan ini. Namun begitu energi kapak berbenturan, perisai energi retak menjalar, lalu perisai itu hancur berkeping-keping. Xian dan Gunan Hai langsung menderita pukulan berat. Tubuh mereka dipukul mundur puluhan kaki sebelum menstabilkan diri dengan wajah pucat dan muntah darah. Satu ayunan dan mereka hampir tumbang. Tapi ahli itu mengeluarkan raungan lagi ketika tubuhnya beraksi dan muncul di depan di atas Xian dan Gunan Hai. Kapak berwarna darah diayunkan saat menebas udara kosong, disertai dengan kekuatan distributif meretas ke arah Xian dan Gunan Hai. Dalam sekejap Sioyan berkedip muncul di depan keduanya.
Tato Cleanshu menyala di keningnya, teratai api telah siap dilemparkan. Kapak darah tinggal sejengkal dari Sioyan tiba-tiba terhenti di atas kepalanya. Wajah pucat pria kurus itu bergetar, kebingungan terpancar di matanya. Sioyan menghela nafas, teratai api di tangannya tersebar. Sioyan menakupkan kedua tangannya. Bolehkah aku tahu nama sesepuh ini? Aku Sioyan, anggota Cleanshu. Pria kurus itu terkejut. Dia merasakan koneksi dari garis keturunannya dan bertanya, "Kau adalah anggota Cleanshu?" Sioyan buru-buru mengangguk. Kegembiraan pria itu tiba-tiba berubah menjadi kebingungan tentang siapa dirinya saat ini. Tiba-tiba Gunan Hai tersentak saat memperhatikan tulisan terukir di kapak merah di tangannya dan berkata, "Kamu adalah Xiao Chen." Sementara pria itu masih kebingungan dalam keterkejutan, Sun Er bertanya dengan heran, "Penantu Wagu, apakah kamu kenal dengan sesepuh ini?" Gunan Hai berkata tidak mengenalnya, tetapi dia mengenalinya melalui kapak darah besar itu yang tertulis di buku kuno. Cleanshu telah menghasilkan talenta luar biasa. Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan dan merupakan sepupu Xiao Xuan. Namun dia tidak suka dibatasi oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Banyak ahli mati di bawah kapak merahnya, tapi dia akhirnya menghilang tanpa alasan saat berita api lotus pemurnian iblis tersebar. Sioyan tercengang mendengar cerita ini, tetapi berkat Xiao Chen di sini, dia mendapatkan berkah selamat dari bencana besar Cleanshu. Tepat pada saat ini tubuh Xiao Chen bergetar ketika diselimuti api krim dan mengungkapkan pergulatan di wajahnya. Gunan Hai berteriak kaget. Dia menolak kendali dari api lotus pemurnian iblis. Sioyan tanpa ragu melangkah maju, tangannya menepuk pundak Xiao Chen dan resonansi garis keturunan Cleanshu memutuskan perbudakan api iblis sementara. Lalu Xiao Chen bertanya bagaimana keadaan Cleanshu sekarang. Sioyan menjawab Cleanshu sudah tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang Cleanshu yang dihancurkan dan situasinya saat ini. Xiao Chen mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian mendengar ceritanya dan bahkan kakaknya Xiao Xuan gugur. Sioyan sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar terhadap klan Hun. Tetapi bahkan jika dia tetap berada di klan Xiao saat itu tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Sioyan lalu meminta leluhur Xiao Chen untuk membawa mereka ke tempat api lotus pemurnian iblis. Xiao Chen memperingatkan bahwa mereka tak layak memurnikan api iblis. Sioyan hanya tersenyum tipis, bertahan di tempat ini pun berarti mati perlahan. Xiao Chen kemudian berbalik dan membuka pintu terakhir. Di balik pintu ada tangga yang membentang di kejauhan. Di ujung ada podium batu besar. Sioyan memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Begitu sampai mereka melihat seorang pria tampan berjubah putih duduk tenang di atas singgasana besar. Dengan suara lembut dia tersenyum dan berkata, "Kalahkan aku dan kau akan memperoleh esensi api iblis. Gagal, kalian akan menjadi budakku selamanya." Sebuah tekanan kuat muncul dan menyebabkan kelompok Sioyan mengungkapkan ekspresi serius saat hati mereka mulai merasa kalah. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Sioyan tanpa ragu berkata, "Lotus pemurnian iblis sepertinya telah mendapatkan warisan dari Sain teratai pemurnian iblis. Jika tidak, dia tidak akan bisa melatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu." Sioyan mengakui bahwa ilusi yang diciptakannya bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon purba bodhisattva.
Namun terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu adalah ilusi. Senyuman hangat di wajah pria tampan itu tiba-tiba berubah menjadi dingin menatap Sioyan. Ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Sun Er dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Sioyan. Zian bahkan berkata dirinya bukan palsu. Sioyan menegaskan kita semua nyata, tetapi telah melangkah ke dalam ilusi. Ini adalah aspek paling menakutkan dari kabut langit mimpi buruk. Jika mereka terus maju seperti yang direncanakan oleh api lotus pemurnian iblis, mereka hanya akan tenggelam semakin jauh ke dalamnya, pada akhirnya menjadi budak apinya. Meskipun mengalami pertempuran besar dan menang, kita akan tetap berada dalam ilusi. Maksudmu budak api yang kita temui termasuk Xiao Chen semuanya ilusi? Gu Nanhai mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melihat Xiao Chen yang diam dan mengajukan pertanyaan. Ada kenyataan yang palsu dan palsu dalam kenyataan. Inilah mengapa api lotus pemurnian iblis paling menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi, dia nyata. Sioyan menggelengkan kepalanya, namun sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api iblis. Sun Er dan yang lainnya saling memandang. Mereka menyapu sekitar, tetapi mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi ilusi. Mengapa kau memiliki pemahaman yang begitu baik tentang kabut surgawi mimpi buruk? Pria berjubah putih di atas tahta mengajukan pertanyaan. Namun Sioyan tidak menjawabnya. Alasan dia dapat mengetahuinya karena gugusan cahaya misterius di keningnya yang diperoleh Sioyan dari peta kuno teratai api iblis. Jika tidak, dia akan mati di sini. Mata pria berjubah putih itu dingin menatap Sioyan. Untaian api putih krem menyebar dari tubuhnya. Suhu penghancur menyebar dari area ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah dan bersiap bertempur setelah melihat pria berpakaian putih bersiap menyerang. Ia lalu bertanya apa harus dilakukan untuk bisa keluar dari ilusi ini. Sioyan memberitahu ilusi tetaplah ilusi meski terlihat nyata. Selama hati merasa dia sangat kuat, api iblis tidak akan bisa dikalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di hati kita. Wajah tampan pria berjubah putih itu tertegun setelah kata-kata Sioyan terdengar. Kau mencari mati. Dia menjerit marah saat dia beraksi dan muncul di atas kepala Sioyan. Dia mengepalkan tangannya dan api putih krem berubah menjadi tombak api yang panjang. Dia mengayunkan lengannya dan tombak panjang itu merobek ruang disertai dengan kekuatan distributif dengan kejam menembak ke arah kelompok Sioyan. Ekspresi semua orang menegang saat mereka merasakan kekuatan penghancur dari serangan tersebut. Jangan melepaskan pertahanan Daoci apapun. Perlakukan saja dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hatimu. Jika tidak, kita semua akan mati. Setelah melihat serangan ini, suara Sioyan tampak seperti guntur saat dia tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, mereka menarik semua Daoci. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan pada Sioyan. Tepat pada saat ini, tombak api besar turun dari langit tiba-tiba menghilang. Ekspresi geram muncul di wajah pria berjubah putih yang melayang di langit. Tubuhnya mulai menampakkan tanda-tanda ilusi saat ini. Dia tidak menyangka Sioyan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan tinggi. Kemudian Sioyan mengeluarkan esensi darahnya dan mulai membentuk simbol darah, menyebabkan pria berjubah putih menjadi suram. Setelah itu Sioyan dengan kejam menghempaskannya ke ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai retak. Sebuah ledakan tercipta dan ilusi mimpi buruk dihancurkan. Kelompok Sioyan tiba-tiba merasakan pusing di benak mereka saat ruang itu meledak.
Mereka buru-buru membuka mata. Tiba-tiba lautan magma dan pegunungan muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Namun Xiao Chen tiba-tiba merasakan sakit luar biasa saat mengeluarkan raungan. Api lotus pemurnian iblis kembali mencoba mengendalikan dirinya. Xiao Yan tiba-tiba merasa fluktuasi gugusan cahaya di keningnya dan memahami sesuatu. Tangannya menekan kening Xiao Chen. Kekuatan spiritual melonjak dan dengan cepat menggambar simbol tak terlihat di dahi Xiao Chen. Mengikuti terbentuknya simbol ini, perjuangan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Akan tetapi Xiao Yan memberitahu ini hanya sementara dan perlu menghabisi api lotus pemurnian iblis untuk mendapatkan kebebasan. Tepat pada saat ini juga, celah-celah ruang terbuka dan banyak orang tiba-tiba bermunculan di gunung bebatuan. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah, kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan membuat semua orang ini keluar. Ia Lau berbicara setelah melihat orang-orang ini. Xiao Yan bersyukur mereka muncul karena menyadari tidak akan dapat bisa menghabisi api lotus pemurnian iblis. Matanya tertuju ke lautan magma tak jauh dari sana. Pilar magma setinggi 1000 kaki menjulang dari laut magma tiba-tiba muncul dan seorang pria tampar berjubah putih muncul di depan mata semua orang. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi serius. Orang ini adalah tubuh api lotus pemurnian iblis yang sebenarnya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Pria berjubah putih di pilar magma memandangi kepala aula jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung emosi. Tatapannya dingin terkunci pada Xiao Yan saat menuntut penjelasan bagaimana dia mematahkan ilusi surga mimpi buruknya. Aku hanya beruntung, ujar Xiao Yan tanpa berkomitmen untuk membocorkan rahasianya. Banyak orang di langit melemparkan tatapan terkejut ke Xiao Yan setelah mendengar ini. Mereka tidak akan pernah menyangka Xiao Yan menjadi orang pertama yang memecahkan ilusi yang telah diciptakan oleh api lotus pemurnian iblis lebih dari 1000 tahun yang lalu hanya dengan kekuatan bintang 2 Dao Sheng. Lupakan, aku akan membuatmu menjelaskan kepadaku bagaimana memecahkannya secara mendetail setelah menjadi budak apiku. Meskipun kalian semua yang lolos dari ilusi telah melebihi ekspektasiku, nasib akhir kalian akan tetap sama. Pria berjubah putih itu melambaikan tangannya dan fluktuasi gugusan cahaya berwarna krim menyebar, menghilangkan terowongan spasial di langit. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. Api lotus pemurnian iblis jelas berniat untuk membantai semua orang yang hadir. Api putih krem tiba-tiba meletus dari tubuh pria berpakaian putih. Dalam sekejap mata itu telah menyelimuti seluruh area, tampak seperti penjara api saat melilit kelompok Xiao Yan. Ini adalah jurus surga pemurnian api iblis. Kemudian 4 teratai api besar berwarna putih krem turun dari langit. Mereka terhubung dengan lautan magma di bawah. Melihat dari kejauhan, terlihat penjara kubus telah terbentuk yang menghubungkan langit dan daratan. Kelompok Xiao Yan berkumpul bersama. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang menakutkan menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat. Ekspresi Yao Chen suram memberitahu semua orang bahwa api lotus pemurnian iblis berniat memurnikan mereka. Bahkan beberapa ahli langsung meledak menjadi kabut darah di bawah suhu mengerikan itu. Kini tak ada lagi jalan mundur di hadapan ancaman pemurnian total. Bahkan para musuh bebuyutan pun harus bersatu.
pertarungan melawan api lotus pemurnian iblis yang sesungguhnya akhirnya dimulai.